Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Ya, Pak Guru sangat berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Oke. Pak Guru mau tanya dulu siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Ya, tentu sekali pasti mereka berhalangan ya. Bisa juga karena sakit atau punya urusan-urusan lain yang memang tidak bisa dibatasi. Itu artinya bahwa kita semua diingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, ya. Oke, baik. Yang akan kita gumuli dengan tema benda-benda di sekitar kita dengan subtemanya aneka benda di sekitar kita, ya. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran ini ya, dan yang terakhir dengan mengiringi lagu dengan tepukan, siswa memeragakan pola irama. Dari kalian semua, coba amati dulu benda-benda yang ada di sekitarmu. Baik di dalam ruang kelas ini, kira-kira apa saja yang engkau lihat. Di luar sana, di luar kelas ini, kira-kira apa saja yang aku lihat di sana. Meja. Amati dulu. Sudah bisa kalian amati? Sudah, Pak. Ya, bagus. Jadi kalian semua sudah mengamati. Pak Guru minta masing-masing memberikan salah satu contoh benda yang sudah diamati. Ica? Meja. Meja, pintar. Kursi. Kursi. Kevin? Buku. Sofi? Ya? Kipas angin, bagus. Ria? Ballpoint. Jendela. Jendela, ya. Tas. Tas. Apa lagi? Foto. Foto. Bingkai. Laptop, bingkai, lemari, HP, dan batu-batuan yang ada di sini ya. Di luar sana ada jenis-jenis batuan yang kita amati di sana. Ya toh? Ya, Pak. Iya. Oke. Jadi setelah itu Pak Guru minta kepada kalian, coba siapa yang bisa memberikan definisi benda? Siapa yang tahu definisi benda? Angkat tangan yang tahu. Benda adalah, Benda adalah segala sesuatu. angkat tangan. Ya, Kelvin. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa. Iya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa. Apa lagi? Selain itu, apa lagi? Yang bisa Ya, dilihat secara nyata yang dapat membuat aktivitas kita sehari-hari. iya. Benda adalah sesuatu yang bisa dilihat secara nyata. Nyata itu maksudnya secara langsung ya. Nah, secara langsung yang dapat membantu aktivitas kita, aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Itu adalah definisi dari benda. Bisa ya? Ya, Pak. Oke. Kita lanjut. Setelah kita mengetahui definisi benda, ya, mari kita coba lihat lagi, masih kita ngomongin tentang benda. Benda ini boleh kita kategorikan dalam dua jenis, ya. Yakni benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Ya?
benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Kalau benda yang bergerak itu kira-kira apa? Kira-kira siapa yang bisa memberikan definisi apa itu benda bergerak? Ya? Motor. Itu contoh ya. Itu contoh. Kalau definisi beda ya. Perlu dibedakan definisi dari benda bergerak dan benda tidak bergerak dan contohnya masing-masing ya. Nah, Benda yang tidak bergerak tidak bisa berpindah tempat. Benda yang bergerak bisa berpindah tempat. iya. Bagus. Benda yang bergerak artinya benda yang bisa apa? Berpindah tempat. Kalau benda tidak bergerak, yakni benda yang tidak bisa berpindah tempat. Bagus. Terima kasih. Mari kita terus dulu untuk Ica. Nah, masih ada lagi? Masih ada lagi? Kalau benda bergerak, itu dia memiliki apa? Nyawa. Dia memiliki nyawa. Ya? Kalau benda yang tidak bergerak, itu dia tidak memiliki nyawa. Nah, coba kita lihat contoh masing-masing. Nah, kita lihat contoh di sini. Benda apa sih? Benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Nah, di sini tadi kita sudah lihat ya tentang definisi dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Di sini coba kita lihat contoh ya. Contoh benda bergerak. Di sini Pak Guru munculkan 3 contoh di sini. Ada apa saja? Coba lihat di sini. Ada manusia. Ada pohon atau tumbuhan dan ada hewan atau kebun binatang. Kebun binatang itu di sana ada kumpulan-kumpulan jenis hewan. Ada pohon. Pohon juga mempunyai banyak jenis pohon ya, tanaman yang kita ketahui. Manusia. Nah, coba kita lihat satu persatu dari mereka ini. Manusia itu sudah jelas, ya. Manusia itu memiliki apa? Nyawa. Ya. Otak. Dia memiliki otak, berarti dia itu punya akal yang sehat. Ketika manusia itu memiliki otak dan mempunyai akal yang sehat, dia bisa membuat apa saja atau menciptakan apa saja demi keberlangsungan hidup atau kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi sebagai satu contoh begini, Pak Guru punya pikiran akal yang sehat. Pak Guru buat sesuatu yang mana bisa digunakan oleh banyak orang. Yang berikut kita lihat di sana. Di sana kebun binatang juga sama, manfaatnya juga untuk keberlangsungan hidup manusia. Contoh, dalam sebuah hajatan atau pesta, itu kita membutuhkan binatang atau hewan. Ya toh? Ya, Pak. Ya tidak? Ya, Pak. Kira-kira contoh pesta apa saja yang kita bisa bunuh hewan ini? Apa saja? Pesta sambut baru. Contohnya sambut baru. Pesta nikah. Nikah. Bukan. Iya, berkata dia. Pemandian. Permandian. Ada yang apa? Atap rumah. Ya, macam atap rumah. Ada. Terus kita baru-baru ini kan ada lebaran ada lebaran haji. Ya, lebaran. Ya kan? Itu orang pesta. Nah, dari pesta itu ini korban-korban, mereka mulai mempersembahkan, ini ada korban, ada kambing, ada sapi dan macam-macam. Nah, berikut kita lihat di sini ada pohon. Pohon ini juga mempunyai manfaat yang sangat besar. Ya. Nah, punya manfaat yang sangat luar biasa bagi tanaman yang ada di sekitar kita. Kira-kira manfaat utama bagi pohon itu apa saja? Kira-kira siapa yang bisa angkat tangan? Ria? Pohon ini. Ya? Batangnya bisa membuat bangunan. Bangunan, bagus sekali. Kayu api. Ya, kayu api. Apa lagi? Ya? Ya, sebagai bahan untuk membuat bangunan tadi, mau pintu kah apa, intinya untuk bangunan ya. Nah,
perlu kita ketahui juga bahwa kita bernapas, ya. Artinya kita manusia ini kan butuh oksigen tidak? Kita butuh ya. Nah, ini atas dasar ini, dedaunan pohon-pohon ini yang bisa memberikan kita oksigen. Jadi kita jangan berpikir bahwa dia ini tidak punya manfaat, ya. Buahnya juga kita makan, dia punya itu untuk apa, pernapasan kita juga dari situ. Jadi banyak sekali manfaatnya, ya. Oke. Yang di sini Pak Guru ambil contoh. Ini saja kertas ini juga dia terbuat dari apa ini? Kayu. Kayu. Kertas saja ini. Kertas, banyak jenis kertas yang nanti akan kita ketahui. Jadi banyak sekali. Ada kertas yang ini namanya kertas HVS, ya kan? Nah, coba kalian amati. Di buku kalian itu ada masing-masing di situ terlihat banyak jenis kertas yang kita lihat, ya. Nah, ya kan? Nah, itu juga dia punya proses. Dia punya proses pembuatan kertas ini, punya proses yang cukup panjang. Dari kayu yang ada itu dibuat apa dulu? Dipotong dulu, ya. Ya tidak? Dipotong dulu, dilihat kira-kira ini umur kayu ini bisa umur produktif atau tidak. Ya tidak? Nah, kalau sudah umur produktif dipotong. Tapi tidak sembarang, ya. Dipotong habis, dipenggal lagi, nanti diiris dia. Iris nanti bentuknya itu mulai kecil-kecil. Nah, setelah itu dimasukkan di dalam sebuah pabrik dulu, toh. Masukkan di dalam pabrik, baru diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan kertas. Bisa toh? Bisa, Pak. Ini. Oke. Jadi itu beberapa contoh benda bergerak dengan dia punya manfaatnya masing-masing itu. Ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Coba kita lanjut, kita lihat lagi. Contoh benda tidak bergerak. Nah, tadi kita sudah lihat definisinya soal benda tidak bergerak. Artinya bahwa benda itu tidak mempunyai nyawa. Ya toh? Nah, di sini coba satu-satu di sini bisa amati ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya? Ini Batu. apa ini? Batu. Ini jenis batu. Terus di sana ada apa? Ada pasir. Jenis-jenis pasir. Di sini ada Tanah. ya. Jadi batu, pasir dan tanah juga mempunyai Warna. banyak sekali itu. Ini contoh-contoh. Dan masih ada jenis-jenis benda yang tidak bergerak lainnya. Pak Guru ambil ini sebagai sampel kita, ya? Oke. Baik, coba kita lihat yang berikut. Nah, di sini coba kita perhatikan macam-macam sifat Benda. Nah, kita lihat macam-macam sifat benda. Yang pertama, coba kita lihat berdasarkan bentuk, ada berdasarkan ukuran, ada warna, ada wujud, dan ada kekuatan. Ini adalah macam-macam apa tadi? Benda. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat satu persatu di sini. Warna. Itu kita lihat definisi sifat-sifat benda berdasarkan ukuran. Nah, ini coba kita lihat bersama. Ukuran, siapa bisa? Siapa bisa baca itu? Ya, Ria? Ukuran adalah
adalah benda yang ada di sekitar kita mempunyai ragam ukuran. Ya, Saya. lanjut. Ada yang besar, dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Iya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Ria. Nah, jadi ukuran itu Ria sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa benda yang ada di sekitar kita mempunyai ragam ukuran, ragam atau bermacam-macam ukuran. Nah, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Itu dapat kita tentukan atau dapat kita amati, kita tentukan berdasarkan dengan menggunakan alat-alat, ya. Ya toh? Dengan menggunakan alat untuk kita bisa menentukan dia punya besaran berat atau ringan, panjang atau pendek, ya. Alat-alat itu akan kita lihat, kita amati bersama. Kalian sudah pernah untuk menentukan besarannya, kalian sudah pernah melihat timbangan yang ada di kios? Ada ya? Ada timbangan duduk dan ada timbangan gantung. Itu adalah sebuah alat untuk kita boleh mengetahui benda itu berat atau ringan. Itu contoh timbangan. Kalau kita perlu mengetahui panjang atau pendeknya suatu benda, itu kita gunakan alat ukur apa? Kita mengetahui dia itu panjang atau pendek. Kita bisa gunakan alat ukur apa itu? Ya? Boleh, mistar. Apalagi? Ya? Roll meter. Apalagi? Meter. Itu adalah alat-alat ukur yang boleh kita gunakan untuk bisa menentukan suatu panjang atau pendeknya benda tersebut. Oke. Terima kasih. Kalian sudah boleh memberikan sebuah definisi dan contoh bagi kita terkait dengan ukuran. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Tadi ukuran, ya. Sekarang kita lihat bentuk. Ya, kira-kira siapa bisa? Sinta? Bentuk benda adalah Ya. bentuk barang nyata yang terdapat di lingkungan kita yang mempunyai beragam Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Sinta. Jadi bentuk benda adalah bentuk barang nyata yang terdapat di lingkungan kita yang mempunyai beragam bentuk. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu dia punya banyak bentuknya. Jadi tidak seharusnya bahwa dia itu satu bentuk. Banyak sekali. Boleh kita amati di sekitar kita batu-batu saja, jenis-jenis batu itu juga punya banyak bentuk, ya? Ya tidak? Oke. Itu. Coba kita lihat dulu, ada beberapa contoh benda berdasarkan bentuk ini. Mari kita sama-sama amati untuk boleh kita bisa menentukan ini bentuknya apa, supaya kamu boleh ketahui bersama. Ini coba kita lihat dulu. Ya, sabar ya. Ya, ini. Ini adalah beberapa contoh bentuk benda. Ya, ini apa ini? Papan catur. Ada papan catur, apalagi? Ada bingkai, Bola. ada bola, batu. Ini tanda larangan ya? Ya, Pak. Nah, tanda-tanda larangan dalam berlalu lintas. Apa ini lagi? Jam. Ada jam, ada
Dompet. Ini adalah beberapa contoh jenis benda yang berdasarkan bentuk benda. Iya toh? Jadi ini bentuk-bentuk benda yang boleh kita ketahui. Ya, kita lanjut. Setelah kita melihat contoh-contoh bentuk benda, kita beralih ke definisi warna benda. Erci, baca dulu Erci. Warna benda. Warna merah, biru, kuning. Warna adalah benda di. Benda di sekitar kita mempunyai beragaman warna. Iya. Perhatikan jenis-jenis warna di bawah ini. Iya. Merah. Jadi definisi warna benda yaitu benda di sekitar kita itu mempunyai beragam warna. Warna-warna itu juga kita boleh ketahui dari sini ya. Ya tidak? Ya, ya tidak? Ya, Pak. Ada warna merah, apalagi? Biru. Ya. Hijau. Ya. Kuning. Abu-abu. Ya. Ungu. Pink. Orange. Coklat. Putih. Dan lain-lainnya. Benda-benda di sekeliling kita juga mempunyai warna yang berbeda. Beda. Buku-buku itu juga punya warna berbeda. Ya tidak? Kursi juga punya warna berbeda. Dan masih banyak lagi. Kira-kira coba kalian perhatikan baik-baik. Pelangi itu dia punya warna tidak? Punya. Warnanya indah sekali ya? Ya. Ya tidak? Ya. Nah, itu pelangi punya warna yang sangat indah. Nah, itu contoh yang bisa kita lihat di alam ya. Nah, di alam sekitar ketika pada saat itu muncul pelangi, orang akan melihat dan mereka sangat menikmati itu karena dilihat dari keindahan. Oke. Setelah kita melihat definisi itu, kita perlihat lagi jenis-jenis benda ya, jenis-jenis warna, jenis-jenis warna benda. Ini ada contoh ini. Ini contoh warna-warna benda. Kira-kira siapa bisa coba amati dulu ya, amati di layar ini. Kira-kira siapa yang bisa tahu jenis alat apa saja di sana, warnanya apa saja? Coba bisa sebutkan. Biru. Ada apa? Mok. Ada muk, warnanya apa? Biru. Iya, apa lagi? Sikat. Cinta. Sikat. Ada sikat, warnanya apa itu? Coklat. Coklat. Apa lagi Ria? Kursi. Kursi, warnanya apa? Coklat. Coklat. Ada apa lagi? Buku. Ada buku, warnanya apa? Hijau. Itu. Apa lagi? Ada gelas. Ada gelas, warnanya apa? Putih. Ya? Putih. Putih bening ya. Oke. Ada apa lagi? Tinta. Ada tinta, warnanya? Ungu. Ungu. Nah, ini adalah beberapa contoh benda yang Pak Guru sajikan berdasarkan warna benda tersebut. Ya? Oke. Nah, Saya baca, Pak. ya, coba kita lihat di sini. Ukuran benda ya, kita lihat ke ukuran tadi. Coba satu orang baca dulu ya. Erci. Pengukuran panjang benda. Salah satu benda yang sering dibawa oleh peserta didik adalah penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang sesuatu benda. Selain penggaris, contoh lain alat ukuran panjang diantaranya jangka, sorong, meter, kain, dan roll meter. Iya, baik. Pak Guru coba tanya kalian semua.
Kalian sudah pernah lihat penggaris? Sudah, Kak. Sudah lihat ya? Oke. Fungsinya apa? Mengukur panjang benda. Mengukur panjang benda. Pak Guru coba kasih salah satu contoh. Ini apa namanya? Meter. Ini? Fungsinya apa? Mengukur panjang benda. Mengukur panjang, pendek, Benda. tinggi, rendahnya suatu Benda. benda. Ini? Coba Pak Guru minta Erci dulu. Kelvin ya. Kelvin, coba engkau ukur tinggi pintu itu. Tingginya berapa? Nanti dibantu oleh Ica ya. Ukur tinggi pintu itu dulu Kelvin. Dia tingginya berapa? Dibantu dulu. Iya. Terus ke bawah Kelvin. Tingginya berapa itu Kelvin? Sudah diukur ya? Berapa? Coba. Lihat dulu Kelvin, berapa? Ya. Mari Pak Guru tahan ya. Bantu tahan ya. Oke, coba. Dan Ica, kamu dua lihat di situ dulu. Panjang, lihat di berapa? Ya. Ini kan 4, sudah 5. Dia terus berapa di situ? 5, berapa? 61 meter. Tidak. 1 meter berapa ini? Ini kan 100 ya. 100 itu dia 1 meter ya. Nah, terus dia di bawah berapa? Ya? 80. Dia dapat 80 tidak? Ya? Oke, berarti dia dapat 1 meter ya. 1 meter 90 cm. Ya? Oke, itu kita lihat tinggi. Coba lebarnya, Kevin. Lebar. Ica, tahan supaya Kevin bisa. Berapa Kelvin? Dia dapat 90 ya. Dia dapat 90 cm. Baik. Oke. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Kelvin. Jadi dia sudah ukur panjang tinggi pintu ya. Tinggi, panjang dan lebar dari pintu itu. Oke. Terima kasih Kelvin. Jadi itu contoh alat ukur itu. Begitu juga ini. Ini juga merupakan alat ukur ya. Ini namanya apa ini? Meter roll ya. Ini namanya meter roll. Ini juga sering digunakan oleh para tukang untuk mengukur sebuah panjang dan lebar sebuah bangunan atau tanah luas sebuah ini tanah ya. Ini digunakan untuk mengukur sebuah lahan yang lebih besar ya. Ya dong. Nah, kita lanjut. Jadi itu adalah beberapa contoh alat ukur. Contoh alat ukur yang sering digunakan oleh manusia untuk mengukur suatu benda, ya, untuk mengukur suatu benda, dan boleh dia menentukan dia panjangnya berapa, pendeknya berapa, beratnya berapa, itu dia menggunakan. Itu terbuat dari bahan dasar juga ya. Bahan dasarnya itu dari kayu, apalagi dari besi, plastik. Nah, yang menghasilkan bunyi apalagi? Siapa yang bisa menyebutkan? Gitar. Iya, gitar. Bagus, terima kasih. Seruling. Tamborin. Ya, tamborin. Apalagi? Banyak sekali. Apa?
sekarang Pak Guru minta kalian duduk dalam kelompok. Silakan duduk dalam kelompok. Nah, bergabung keliling. Oke. Tulis soalnya dulu, ya. Tulis soalnya, terus baru dengan dia punya jawabannya. Bagaimana cara agar kamu boleh mengetahui banyak benda di sekitar rumahmu? Ya? Bagaimana cara agar kamu mengetahui banyak jenis benda di sekitar rumahmu? Langsung apa saja ya? Langsung dijawab. Di sekitar rumahmu. Tulislah. Nomor 2 itu tulislah definisi benda bergerak dan benda tidak bergerak, sertakan contohnya masing-masing. Definisi benda. Tulislah definisi benda bergerak dan benda tidak bergerak, sertakan contohnya masing-masing. Silakan ya. Pwede mo yung nila to. Buat sekali Tambah satu lagi. ada mau kamera. Dan kalau kita mengamati, harus kita buat apa? Kalau kita hanya mengamati saja, terus kita harus buat apa sih yang kita bisa tahu, begitu. Gitu? Di sini soalnya bagaimana cara agar kamu mengetahui bagaimana jenis benda di sekitar. Yang tadi saja. Ya toh? Boleh, ini sudah benar. Dengan mengamati habis aku buat apa? Ini dulu masih nomor 1 kalau aku. Baik, sekarang Pak Guru Periksa. minta Kelompok ini. setiap kelompok percayakan satu orang maju Ria. Kelompok 1 Ria ya. Kelompok 2 Erci. Ya. Berarti saya akan baca. Agar kamu boleh mengetahui banyak jenis benda di sekitar rumahmu dengan cara menjelajahi lingkungan di sekitar. Dua benda bergerak adalah suatu benda yang memiliki nyawa. Benda yang tidak bergerak adalah benda yang tidak memiliki nyawa. 3. Timbangan. Garis berfungsi sebagai pembuat panjang pendek benda. Meter berfungsi sebagai pengukur lebar benda. Ya. Meteor berfungsi sebagai pengukur sebuah lahan dan bangunan. Ya. 5. Gendang, tamborin, rebana. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi itu hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, siapa kelompok 2 bisa memberikan tanggapan terhadap Belum. apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Ada? Ada atau tidak? Tidak ada. Oke, kalau begitu kelompok 2 silakan. Silakan kelompok 2. Bagaimana cara kamu mengetahui bagaimana jenis benda di sekitar rumahmu? Dengan mengamati benda. Oke.
Jadi terima kasih kalian juga sudah memberikan yang terbaik terhadap hasil diskusi itu, dan Pak Guru yakin kamu sudah paham semua. Nah, jadi terima kasih anak-anak. Pak Guru pada kesempatan ini hanya mau menyampaikan kepada kalian begini. Materi yang sudah kita gumuli bersama tadi dengan tema benda-benda di sekitar kita dengan subtemanya aneka benda di sekitar kita, sudah kita sama-sama gumuli ya. Ya, Pak. Dan tentu kalian pasti sudah banyak tahu tentang apa yang sudah kita pelajari. Untuk itu Pak Guru minta supaya pulang ke rumah itu kalian tetap belajar ya. Ya, Pak. Kalian tetap belajar dengan materi ini sehingga kalian bisa lebih paham soal materi yang sudah kita pelajari tadi ini. Ya? Ya, Pak. Oke. Jadi Pak Guru minta nanti ini dikumpul ya. Dikumpul supaya kita Pak Guru ambil nilainya untuk boleh mengetahui kamu punya kemampuan sejauh mana, itu diukur dengan nilai yang ada ya. Oke, jadi pada kesempatan ini juga Pak Guru menyampaikan kepada kita semua bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini. Kita ketemu pada materi yang berikutnya ya. Untuk itu Pak Guru sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya, atas konsentrasi kalian dalam menerima pelajaran pagi hari ini dengan baik. Untuk itu Pak Guru minta satu orang boleh mengangkat kita dalam doa untuk Kelvin, silakan angkat doa. Silakan Cece. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan yang Tuhan kita, yang dengan dari Roh Kudus dilakukan kepada wanita yang menderita sengsara dalam pernikahan siksa Pilatus, disalibkan dengan kekalahan, yang turun ke penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan baru yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat selesai belajar, Pak. Selamat selesai belajar, teman-teman. Iya, selamat selesai belajar yang terbaik terhadap hasil diskusi itu, dan Pak Guru yakin kamu sudah paham semua. Nah, jadi terima kasih anak-anak. Pak Guru pada kesempatan ini hanya mau menyampaikan kepada kalian begini. Materi yang sudah kita gumuli bersama tadi dengan tema benda-benda di sekitar kita dengan subtemanya aneka benda di sekitar kita, sudah kita sama-sama gumuli ya. Ya, Pak. Dan tentu kalian pasti sudah banyak tahu tentang apa yang sudah kita pelajari. Untuk itu Pak Guru minta supaya pulang ke rumah itu kalian tetap belajar ya. Ya, Pak. Kalian tetap belajar dengan materi ini sehingga kalian bisa lebih paham soal materi yang sudah kita pelajari tadi ini. Ya? Ya, Pak. Oke. Jadi Pak Guru minta nanti ini dikumpul ya. Dikumpul supaya kita Pak Guru ambil nilainya untuk boleh
mengetahui kamu punya kemampuan sejauh mana, itu diukur dengan nilai yang ada ya. Oke, jadi pada kesempatan ini juga Pak Guru menyampaikan kepada kita semua bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini. Kita ketemu pada materi yang berikutnya ya. Untuk itu Pak Guru sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya, atas konsentrasi kalian dalam menerima pelajaran pagi hari ini dengan baik. Untuk itu Pak Guru minta satu orang boleh mengangkat kita dalam doa. Kirpi, silakan angkat doa. Silakan Kirpi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan yang Tuhan kita, yang dengan dari Roh Kudus dari pendapat Maria, yang menderita sengsara dan pemerintahan Kristus, disalibkan pada tembok tangan, yang turun ke penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan baru yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.